Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pola bilangan bagian ketiga, yaitu kita mulai masuk ke barisan dan deret aritmatika. Langsung saja kita lihat tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengenal dan memahami barisan dan deret aritmatika. Jadi kita lihat dulu barisan aritmatika itu apa sih? Barisan aritmatika merupakan barisan bilangan-bilangan dengan syarat nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan. Jadi sederhananya kuncinya barisan aritmatika ini adalah bedanya antara satu suku dengan suku berikutnya bisa ditambah atau dikurang. Nah, jadi selisih atau beda antara nilai suku-suku yang berdekatan selalu sama, yaitu dilambangkan dengan B. Nah, nilai suku pertama dilambangkan dengan A atau boleh juga U1, tapi nanti biasanya akan sering kalian temukan suku pertamanya dilambangkan dengan A. Nah, untuk mengetahui nilai suku ke N dari suatu barisan aritmatika dapat menggunakan rumus suku ke N, itu UN ya, sudah pernah ya kita bahas. UN kalau dalam barisan aritmatika itu adalah A ditambah N-1 dikali B. Jadi UN-nya ini adalah suku ke N. Ini suku ke N. A-nya ini tadi apa yo? Suku pertama ya. Nah, N-nya ini ya suku yang keberapa tadi? Nah, B-nya ini adalah beda. Kita coba ke contoh soal ya. Jadi contohnya, tentukan nilai A, B, dan suku ke-12 dari barisan berikut. Jadi kita lihat nih, ini barisan aritmatika atau bukan ya? Taunya dari mana? Kita lihat dari suku pertama ke suku kedua. Oh, 8 ke 11 itu tinggal ditambahkan 3 ya. Nah, dari 11 ke 14 ini juga ditambah 3. Dari 14 ke 17 ini juga ditambah 3. Dan seterusnya ditambahkan 3. Nah, ini berarti dia adalah barisan aritmatika karena penjumlahan dengan bilangan 3 gitu ya ke setiap sukunya. Oke, langsung saja kita jawab pertanyaannya yang ditanyakan nilai A, B, dan suku ke-12. Nilai A itu sama dengan suku pertama. Suku pertamanya adalah 8. Bedanya yaitu tadi dari 8 ke 11 positif 3, 11 ke 4 positif 3, berarti bedanya adalah 3. Yang berikutnya suku ke-12. Nah, ini berarti pakai rumus UN. Rumusnya tadi A plus N-1 dikali B. Maka kalau ditanyanya suku ke-12 berarti U12 sama dengan A-nya berapa tadi? 8 ya. 8 ditambah N-nya berapa? Ini 12. 12 dikurang 1, bedanya adalah 3. Jadi 8 ditambah 12 kurang 1, 11 ya. 11 dikali 3. Perkaliannya dulu yang kita hitung. Jadi 8 ditambah 33 sama dengan 41. Jadi kalau kita jabarkan suku ke-12-nya adalah 41. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Ini ada 7, 5, 3, 1. Nah, dari 7 ke 5 itu dikurangi 2. Dari 5 ke 3 itu juga dikurang 2. Dari 3 ke 1 itu juga dikurang 2. Berarti ini barisan aritmatika gitu ya, karena dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2. Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya. Yang ditanya adalah A-nya. A-nya sama dengan 7. Bedanya itu sama dengan min 2. Maka suku ke-12-nya kita masukkan ya. Ini UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Maka kalau ditanyanya U12 berarti U12 sama dengan A-nya 7 ditambah 12 dikurang 1 dikali min 2. Bedanya min 2. Jadi 7
ditambah 11 dikali min 2. Jadi sama dengan 7 ditambah min 22. Jadi dia punya 7, dia ngutang 22. Maka masih hutang ya, min 15. Jadi kalau kita jabarkan sampai suku ke-12, maka didapatlah suku ke-12-nya adalah min 15. Sampai sini mudah-mudahan paham ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah deret aritmatika. Deret aritmatika merupakan penjumlahan suku-suku dari sebuah barisan aritmatika. Jadi sebenarnya sederhananya begini, kalau barisan itu biasanya ditanyakan adalah suku pertama, bedanya, suku ke n. Nah kalau deret aritmatika yang ditanyakan adalah jumlah suku-sukunya. Atau nih ya, kita tulis di sebelah nih ya, jumlah n suku suatu barisan aritmatika dapat ditentukan dengan menggunakan rumus Sn. Jadi kalau suku ke itu UN, kalau jumlah n suku itu Sn. Rumusnya adalah n per 2 dikalikan A ditambah UN. Atau ini bisa kita jabarkan lagi, Sn itu sama dengan n per 2 dikalikan, nah UN ini yang akan kita jabarkan. A, UN tadi rumusnya A ditambah N min 1 dikali B. Nah, jadi Sn ini juga bisa kita tulis menjadi N per 2 dikalikan 2A plus N min 1 dikali B. Gitu. Jadi tergantung yang mana yang diketahui. Kalau diketahui UN-nya berarti langsung pakai rumus yang atas. Tapi kalau misalkan tidak, berarti kalian bisa pakai rumus yang bawah. Ini sama ya, Sn-nya adalah jumlah n suku. N-nya ini ya berapa suku tadi yang ditanyakan. 2A ini berarti 2 kali suku pertamanya. B-nya ini berarti bedanya. Kita lanjut ke contoh soalnya ya. Ini contoh ya, tentukan jumlah suku pertama dari barisan berikut. Jadi kita lihat ya, ini adalah barisan aritmatika. Jadi 12 ke 16 itu ditambah 4. 16 ke 20 juga ditambah 4. 20 ke 24 juga ditambah 4. Nah, yang ditanya adalah jumlah 10 suku pertama, berarti Sn. Rumusnya Sn adalah n per 2 dikalikan dengan 2A plus n min 1 dikalikan B. Nah, kita lihat dulu ini A-nya, suku pertamanya adalah 12, bedanya adalah 4. Yang ditanya S10 karena 10 suku pertama. Berarti 10 per 2 dikalikan dengan 2 kali 12 ya, karena A-nya 12. Ditambah N-1 berarti 10 dikurang 1 dikalikan bedanya 4. Lanjut di samping ya. Jadi ini sama dengan 5 dikalikan 2 dikali 12, 24. Ditambah 10 dikurang 1, 9 ya. 9 dikali 4 itu 36. Berarti sama saja 5 dikali, ini kita jumlahkan dulu ya. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 60. Berarti 5 dikali 60 itu sama dengan 300. Jadi jumlah 10 suku pertama ini kalau kita jumlah ini 12 tambah 16 tambah 20 tambah 24 sampai 10 suku pertama itu hasilnya adalah 300. Mengerti ya? Nah sekarang coba kita contoh yang kedua. Ini 25 ke 20 itu dikurangi 5. 20 ke 15 juga dikurang 5. Ini juga dikurang 5. Nah, kita lihat nih A-nya adalah 25, bedanya adalah min 5. Maka Sn, rumusnya itu ya, n per 2 dikalikan 2A plus n min 1 dikali B. Jadi S10 itu sama dengan 10 per 2 dikalikan
2 dikali 25 ya, karena A-nya 25, ditambah N-1, 10 dikurang 1, bedanya adalah min 5. Oke, kita hitung. Ini sama dengan 5 dikalikan 2 dikali 25 itu 50. Nah, yang belakang nih, 10 dikurang 1 itu 9. 9 dikalikan min 5 itu adalah min 45. Oke, jadi ini sama dengan 5. 50 ditambah min 45 atau 50 dikurang 45 ya. Itu sama dengan 5, yaitu 25. Nah, jadi kalau misalkan kalian jumlahkan nih dari 25 tambah 20 tambah 15 tambah 10 dan seterusnya sampai 10 suku pertama, maka akan diperoleh nilainya yaitu 25. Kalau masih ragu silahkan dicoba sendiri. Kalian jabarkan sampai 10 suku terus kalian jumlahkan, pasti hasilnya akan sama dengan yang menggunakan rumus. Sampai sini sudah paham ya? Oke, kita lihat sekarang ke latihannya. Jadi ini adalah modifikasi soalnya. Kita lihat yang pertama. Misalkan diketahui nilai dari suku ke-17 pada suatu barisan aritmatika adalah 35 dengan suku pertamanya 3. Maka beda barisan tersebut adalah, jadi ini yang ditanya adalah bedanya. Diketahui UN-nya dan diketahui A-nya. Lihat ya, kita tulis yang diketahui. Suku ke-17 itu sama dengan 35 dan suku pertamanya adalah 3. Yang ditanya bedanya. Nah, dari sini, dari suku ke-17 kita bisa dapat rumusnya. Suku ke-17 itu kan 35. Rumusnya suku ke-17 itu adalah A ditambah 17 dikurang 1 dikali B. Sama dengan 35. A-nya itu adalah suku pertamanya 3. 17 kurang 1 itu 16. Dikali B, 16B ya. Sama dengan 35. Kita lanjut ke samping. Jadi 3 ditambah 16B sama dengan 35. Nah, yang akan kita cari kan B-nya. Berarti 16B-nya kita tinggalkan sendiri nih. 16B sama dengan 35 dikurang 3. Jadi 16B sama dengan 32. Maka kita peroleh B-nya adalah 32 dibagi 16, yaitu 2. Begitu ya. Nah, sekarang kita coba kerjakan yang nomor 2. Diketahui deret aritmatika dengan suku ketiga adalah 24. Kita tulis suku ketiga adalah 24. Terus, suku ke-6 adalah 36. Suku ke-6 adalah 36. Nah, suku ketiga 24 dan suku ke-6 36. Oke, jadi suku ketiga ini sama dengan 24. Suku ketiga itu kan sama saja A ditambah 3 dikurang 1 dikali B itu sama dengan 24. Jadi A ditambah 2B sama dengan 24 ya. Nah, sementara suku ke-6 itu bisa kita peroleh dengan A ditambah 6 min 1 kali B itu sama dengan 36. Jadi A ditambah 5B sama dengan 36. Nah, ini untuk berikutnya nanti kalian bisa menggunakan eliminasi atau substitusi, tapi itu akan kita pelajari di materi kelima di semester 1 ini. Nah, untuk sekarang kalian bisa juga mengerjakannya dengan cara seperti ini ya. Jadi kalian lihat ini A ditambah 5B itu sama dengan 36. Nah, 5B ini bisa kita jabarkan menjadi 2B ditambah 3B. Kenapa harus 2B tambah 3B, Bu? Kenapa enggak B tambah 4B? Kan sama saja gitu ya. Karena di sini yang diketahui adalah A ditambah 2B. Jadi, biar sama gitu ya. Ini A tambah 2B. Jadi, A tambah 2B itu 24. Ditambah 3B sama dengan 36. Jadi 3B
itu sama dengan 36 dikurang 24, yaitu 12. Maka kita peroleh nilai B-nya adalah 12 dibagi 3, yaitu 4. Nah, sudah selesai belum? Lihat, pertanyaannya adalah jumlah 15 suku pertama. Berarti kita harus mencari nilai S15-nya. S15 itu adalah 15 per 2 dikalikan 2A. Berarti 2, Ibu Irna tulis di atas rumusnya ya. Sn sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N min 1 dikali B. Jadi 2A-nya berarti 2 kali suku pertamanya. Oh, A-nya belum ada nih. Berarti kita harus hitung dulu. Gimana cara menghitungnya? Ini kan di sini ada A ditambah 2B ya. Nah, B-nya sudah ketahuan 4. Berarti bisa kita cari A-nya nih. Kita ganti ya. Jadi ini A ditambah 2B. Berarti 2 dikali 4 sama dengan 24. Jadi A ditambah 8 sama dengan 24. Atau A-nya adalah 24 dikurang 8 sama dengan 16. Berarti 2A adalah 2 dikali 16, yaitu 32. Ditambah N-1 berarti 15 kurang 1 dikalikan bedanya 4. Jadi ini 15 per 2 dikalikan 32 ditambah ini ya, kita harus hitung ya, 14 dikalikan 4 kali 15 kurang 1 ya, itu sama dengan 56. Jadi ini sama dengan 15 per 2 dikalikan 56 ditambah 32 itu sama dengan 88. Ini bisa dicoret ya, jadi 44. Jadi tinggal kita hitung, berapakah 15 dikalikan 44. Sambil dihitung ya, ini hasilnya adalah 660. Begitu ya, jadi cara mengerjakannya dengan langkah-langkah seperti ini. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik, semoga bisa dimengerti. Kalau ada yang masih bingung silahkan ditanyakan. Oke, sekian dari Bu Irna. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.